Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 manajemen usaha kecil dan menengah yang beranggotakan 1. Tri Agustiningsih nomor induk mahasiswa 19210141, 2. Waltinah nomor induk mahasiswa 19210001, 3. Indah Yuliana Pamungkas nomor induk mahasiswa 19210147, nomor 4. Anggit Yoga Karsadi nomor induk mahasiswa 19210193, dan kelima dengan saya sendiri Hendra Eka Pradana 19210148. Daftar isi yang pertama dari pengertian dan sejarah UKM, yang kedua ciri-ciri UKM, yang ketiga kelebihan dan kekurangan UKM, yang keempat contoh-contoh UKM, yang kelima kriteria UKM, dan selanjutnya adalah klasifikasi UKM. Masuk pada slide pertama tentang pengertian dan sejarah UKM. Pengertian UKM, usaha kecil menengah, yaitu sebuah kegiatan usaha yang dilakukan berdasarkan dengan inisiatif seseorang berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007. Berikut adalah pengertian dari usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. UMKM secara umum berarti usaha produktif yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 sendiri membedakan usaha menjadi 4 jenis, yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Usaha mikro adalah usaha yang dimiliki oleh seseorang atau badan usaha perorangan memiliki omset maksimal 300 juta rupiah. Sedangkan usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha tertentu dan tidak dimiliki oleh cabang perusahaan. Anak perusahaan dikuasai atau menjadi bagian dari usaha menengah ataupun besar. Usaha ini beromset sekitar 300 juta sampai 2,5 miliar. Usaha menengah adalah usaha produktif yang dimiliki perseorangan, tidak dimiliki oleh cabang. Untuk perusahaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan kecil maupun besar. Kriteria dari usaha ini adalah beromset dari sekian sampai dengan 10 miliar dan beromset 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar. Sejarah UKM, berdirinya dari sejarah UKM adalah berawal dari yang pertama adalah berawal dari Piagam Yogyakarta. Di Hari UMKM Nasional bermula dari Piagam Yogyakarta yang merupakan hasil Kongres Nasional UMKM dan Temu Nasional Pendamping kedua atau TNP2 pada 25 sampai 26 Mei 2016. Acara tersebut diikuti oleh ratusan pendamping koperasi dan UKM dari seluruh Indonesia, sekaligus mendeklarasikan tanggal kelahiran Mohatta 12 Agustus sebagai Hari Nasional UKM. Yang kedua adalah deklarasi Hari UKM Nasional pertama. Salah satu yang menjadi poin penting dalam Hari UMKM Nasional adalah deklarasi Hari UMKM Nasional yang dibacakan pada saat itu di halaman kantor Dinas Koperasi dan UMKM di Jakarta. Paragraf pertama deklarasi tersebut berbunyi bahwa bangsa Indonesia perlu mewujudkan kedaulatan ekonomi kerakyatan, di mana rakyat menunjukkan kemandirian bangsa dan mengelola sumber daya ekonomi melalui koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Untuk sejarah dan UKM cukup sampai di situ, dan selanjutnya adalah ciri-ciri UKM yang akan disampaikan oleh teman saya. Monggo untuk selanjutnya. Selesai dari saya, cukup, terima kasih, dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang pertama. Di sini saya Anggit Yoga Karsadi dengan NIM 19210193 akan melanjutkan penjelasan ciri-ciri UKM. Yang pertama, ciri-ciri UKM. Jenis komoditi barang yang ada pada usaha tidak tetap atau bisa berganti sewaktu-waktu. Tempat menjalankan usahanya bisa berpindah-pindah sewaktu-waktu. Usaha belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan. Sumber daya manusia di dalamnya belum punya jiwa wirausaha yang mumpuni.
Biasanya tingkat pendidikan SDM-nya juga rendah. Biasanya pelaku UMK belum memiliki akses perbankan, namun sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan non-bank. Pada umumnya belum punya surat izin usaha atau legalitas termasuk NPWP. Kemudian untuk kelebihan UKM. Yang pertama, satu, cepat untuk berinovasi karena menggunakan sistem operasional yang mudah dan sederhana, maka pelaku UKM dengan mudah mengkreasikan ide usaha yang dimiliki mereka. Hal ini dapat membuat UKM menciptakan produk yang baru dan cepat. Kemudian yang kedua, lebih fokus. Berbeda dengan perusahaan besar di mana harus mengikuti permintaan pasar, UKM tidak memiliki kewajiban seperti itu. Contoh, usaha rumahan yang hanya membuat satu model untuk melayani permintaan dari konsumen tertentu. Kemudian yang ketiga, operasional yang lebih fleksibel. UKM dikelola untuk sedikit orang, jadi sebuah keputusan akan dapat diambil lebih cepat. Hal ini juga membuat pergerakan dari UKM menjadi lebih fleksibel, juga dapat membuat UKM berkreasi lebih cepat terhadap perubahan tren produk dan hasilnya UKM dapat lebih kompetitif. Kemudian yang keempat, bebas menentukan harga. Tanpa harus melewati proses berbelit-belit, produk UKM dan barang-barang diperjualbelikan bebas ditentukan harganya. Bagaimanapun juga pemilik usaha adalah pemegang aset dan kekayaan UKM tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Agustiningsih, nomor induk mahasiswa 192101141. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh-contoh UKM. Ada banyak sekali UKM yang sukses dan tidak bisa lagi dipandang remeh. Meski banyak juga orang yang menganggap UKM adalah usaha yang tidak bisa berkembang karena modalnya yang kecil. Berikut ini contoh UKM yang banyak dikembangkan. Yang pertama, contoh UKM bidang kuliner. Kuliner menjadi salah satu peluang usaha yang banyak diminati oleh pelaku UKM di Indonesia. Karena makanan adalah kebutuhan pokok dari setiap manusia dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan. Banyak UKM yang menjadikan kuliner pilihan mereka karena tidak membutuhkan modal yang banyak dan makanan yang bisa dipilih juga bermacam-macam. Anda bisa memilih konsep usaha UKM seperti kafe, restoran, atau warung makan sesuai modal yang dimiliki. Yang kedua, contoh UKM bidang fashion. Sama dengan bidang kuliner, fashion juga merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sangat penting. Bisnis fashion juga menjadi pilihan para pebisnis karena potensi dari fashion sangat besar dan terbuka lebar. Contoh usaha fashion yang banyak diminati seperti kaos, baju sepak bola, baju muslim, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, contoh UKM di bidang agribisnis. Sayur mayur, telur, hingga daging adalah kebutuhan pokok masyarakat. Sayangnya, bisnis di bidang pertanian dan peternakan masih didominasi oleh orang tua. Metode yang digunakan pun kebanyakan masih tradisional sehingga sulit untuk bersaing. Contoh UKM di bidang agribisnis adalah ternak sapi, ayam petelur, budidaya tanaman, sayur mayur, organik, dan bibit tanaman. Contoh selanjutnya, contoh UKM di bidang pendidikan. Tempat-tempat kursus dan pelatihan tatap muka cukup digemari, baik pelajar sekolah maupun orang yang ingin menambah keahlian khusus. Untuk memulai berbisnis di bidang ini, Anda harus mengenali kemampuan diri sendiri sebagai modal awal. Selanjutnya, tawarkan keunggulan yang tidak bisa diperoleh pengguna jika hanya belajar secara online. Contoh selanjutnya, contoh UKM di bidang otomotif. Ada banyak peluang bisnis UKM di bidang otomotif, antara lain jual beli suku cadang kendaraan, rental mobil atau motor, bengkel otomotif, dan jasa cuci kendaraan. Bisnis ini sangat potensial karena jumlah kendaraan terus bertambah. Menurut data di Jakarta saja rata-rata pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor adalah 5,3% per tahun. Contoh selanjutnya, contoh UKM di bidang tour and travel. Bisnis tour and travel sangat potensial, terutama di daerah pariwisata. Anda bisa menawarkan paket tour dengan ekstra fasilitas yang memudahkan wisatawan. Bisnis ini juga mencakup layanan akomodasi seperti guest house, kotek, villa, losmen, dan sebagainya. Ada pula bisnis oleh-oleh yang menggiurkan, baik makanan maupun produk gas. Contoh selanjutnya, contoh UKM di bidang produk kreatif.
Ragam produk kreatif atau kerajinan tangan memiliki nilai jual yang tinggi. Keunggulannya terletak pada keunikan dan sisi artistiknya. Ada banyak peluang usaha kecil dan menengah di bidang ini, mulai dari membuat produk fashion hingga aksesoris dan ornamen untuk rumah. Contoh selanjutnya, contoh UKM di bidang teknologi internet. Berbasis teknologi internet, bisnis UKM jauh lebih berkembang. Bisnis ini dibutuhkan oleh masyarakat masa kini yang akrab dengan dunia maya. Selain potensial, bisnis teknologi internet juga memiliki lingkup yang luas sehingga memungkinkan beragam inovasi dan eksplorasi. Selanjutnya, contoh UKM di bidang kecantikan. Dengan modal yang tidak terlalu besar, Anda bisa memulai bisnis kecantikan seperti salon. Peluangnya pun cukup besar. Supaya sukses, hal yang bisa ditawarkan adalah kualitas layanan dan variasi jasa. Contoh selanjutnya, contoh UKM di bidang event organizer. Anda juga bisa menggeluti bisnis event organizer dalam skala hingga menengah jika modal tak seberapa. Ada banyak contoh yang bisa dicoba, seperti menyelenggarakan acara ulang tahun, anniversary, pernikahan, dan sebagainya. Selanjutnya, contoh UKM di bidang jasa kebersihan. Jasa kebersihan, contohnya laundry, merupakan kebutuhan masyarakat modern. Dengan modal yang tidak terlalu banyak, bisnis sudah bisa dimulai. Selain laundry, Anda juga bisa mengembangkan jenis lain, seperti membersihkan sepatu, helm, atau rumah. Contoh selanjutnya, contoh UKM di bidang kebutuhan anak. Kebutuhan anak bermacam-macam, mulai dari pakaian, makanan, bacaan, hingga mainan. Bidang bisnis ini sangat menjanjikan, karena orang tua biasanya tak sungkan mengeluarkan uang untuk kebutuhan anak. Seperti itulah penjelasan mengenai contoh UKM. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Indah Juliana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Juliana Pamungkas, nomor induk mahasiswa 192100147. Di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria UKM. Yang pertama, ada usaha mikro. Usaha mikro dalam UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro. Sebuah usaha bisa dikatakan sebagai usaha mikro UMKM adalah bila memiliki keuntungan dari usahanya sebesar 300 juta dan memiliki aset atau kekayaan bersih minimal sebanyak 50 juta di luar aset tanah dan bangunan. Terkadang keuangan usaha mikro masih tercampur dengan keuangan pribadi pemiliknya. Contoh UMKM mikro adalah pedagang kecil di pasar, usaha pangkas rambut, pedagang asongan, dan sebagainya. Yang kedua adalah usaha kecil. Usaha kecil UMKM adalah suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri, baik yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Usaha yang termasuk kriteria usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih sebesar 50 juta hingga 500 juta. Lalu penjualan per tahun berkisar dari angka 300 juta sampai dengan 2,5 miliar. Pengelolaan keuangan usaha kecil juga sudah lebih profesional ketimbang usaha mikro. Contoh UMKM kecil adalah usaha binatu, restoran kecil, bengkel, motor, catering, usaha fotokopi, dan sebagainya. Kriteria usaha kecil menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 miliar rupiah. Yang ketiga, milik warga negara Indonesia. Yang keempat, berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar. Yang terakhir yaitu berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang memiliki berbadan hukum, termasuk koperasi. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu usaha menengah.
Usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat, serta menjadi bagian secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersihnya sesuai yang sudah diatur dengan peraturan perundang-undangan. Kriteria kekayaan bersih dari usaha menengah sudah di atas 500 juta hingga 10 miliar. Tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Kemudian, hasil penjualan per tahunnya mencapai 2,5 miliar sampai 50 miliar. Selain pengelolaan keuangan yang sudah terpisah, usaha menengah juga sudah memiliki legalitas. Contoh UMKM menengah adalah perusahaan pembuat roti skala rumahan, restoran besar, hingga toko bangunan. Ciri-ciri UMKM jenis komoditi atau barang yang ada pada usahanya tidak tetap atau bisa berganti sewaktu-waktu. Tempat menjalankan usahanya pun juga bisa berpindah sewaktu-waktu. Usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan. Biasanya, pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan, namun sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan non-bank. Pada umumnya belum mempunyai surat izin usaha atau legalitas termasuk NPWP. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Waltinah. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9 atas nama Waltinah. Nomor induk mahasiswa 1921001 ingin memberikan penjelasan tentang klasifikasi UKM. Sebenarnya UU nomor 20 tahun 2007 itu mengatur tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Ketiga komponen itu ada maknanya sendiri-sendiri. Berikut pengertian masing-masing istilah tersebut. Usaha mikro yaitu usaha yang kepemilikannya oleh perseorangan atau usaha tunggal yang omsetnya maksimal 300 juta. Usaha kecil merupakan usaha produktif, berdiri serta dikelola sendiri oleh perseorangan atau sebuah badan usaha. Namun kepemilikannya tidak dikuasai oleh perusahaan menengah atau besar. Dapat dikatakan usaha kecil jika omsetnya 300 juta hingga 2,5 miliar rupiah. Usaha menengah adalah usaha yang dimiliki perseorangan dan tidak ada hubungan kepemilikan oleh perusahaan maupun anaknya. Untuk usaha menengah ini omsetnya mulai dari 2,5 miliar hingga 50 miliar rupiah. Klasifikasi usaha kecil menengah atau UKM. UKM di Indonesia sejak muncul saat peristiwa krisis ekonomi juga telah melalui beberapa perkembangan, termasuk pada aspek klasifikasi usaha kecil menengah atau UKM itu sendiri. Setidaknya hingga kini di Indonesia sudah dikenal 4 klasifikasi usaha kecil menengah, diantaranya yaitu 1. Livelihood activity yang merupakan salah satu bentuk usaha kecil menengah atau UKM yang biasanya dimanfaatkan untuk membuka kesempatan kerja untuk keperluan mencari nafkah. Istilah yang lebih umum dan mudah dipahami untuk salah satu klasifikasi UKM ini adalah usaha sektor informal. Contohnya livelihood activities ini seperti pedagang kaki lima, warung kecil, dan sebagainya. 2. Micro enterprise, salah satu klasifikasi usaha kecil menengah atau UKM yang dilakukan dengan cara menjadi pengrajin sesuatu, namun belum taraf menjadi kewirausahaan. Maka skala kecil istilahnya sangat mudah. 3. Small dynamic enterprise, yaitu merupakan salah satu bentuk klasifikasi usaha kecil menengah yang pelakunya sudah mempunyai jiwa entrepreneur atau kewirausahaan. Jelas saja tingkatnya sudah lebih tinggi
dari dua klasifikasi UKM sebelumnya. Pelaku dari Small Dynamic Enterprise ini sudah bisa melakukan dan menerima pekerjaan level subkontrak, bahkan melakukan ekspor. 4. Fast Moving Enterprise merupakan salah satu kriteria usaha kecil menengah yang sudah benar-benar memiliki jiwa kewirausahaan atau entrepreneur sejati, bahkan dalam waktu dekat dapat langsung bertransformasi menjadi usaha besar atau UB, sehingga berpeluang bukan lagi menjadi UKM melainkan menjadi UB. Sekian dan terima kasih. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok 9. Bila ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.